Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita masih boleh berkumpul di tempat ini untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan jemaat yang menyaksikan live pada sore hari ini, mari sama-sama kita datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, saja kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terbukti saat ini Bapa kami masih boleh ada. Sampai pada saat ini kami tahu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada berkumpul di tempat ini. Bahkan jemaat-Mu yang menyaksikan live pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir atas jemaat-Mu yang ada di rumah, bahkan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami semua boleh merasakan lawatan-Mu, urapan-Mu terjadi bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan memulaikan persekutuan kami. Kami minta Roh Kudus senantiasa memberkati setiap kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah kami. Kami hanya mau datang bawa serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari sama-sama kita yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, apa kabarnya hari ini? Haleluya. Sekali lagi, apa kabarnya? Haleluya. Kita percaya semua yang kita alami dalam kehidupan kita, bahkan kita boleh ada sampai pada sore hari ini, semua karena keluar biasaan Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sejak jemaat bangkit berdiri, kita mau bersorak untuk Tuhan. Biar api kemuliaannya tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Sekarang api mengambil semua umat
Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari sejenak saudara, kita naikkan ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita atas kebaikan Tuhan yang sudah Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak meminta banyak atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan hanya minta sejenak waktumu untuk menaikkan setiap pujian penyembahan untuk Dia. Mari kita senangkan Dia pada sore hari ini, saudara. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan. Kau baik.
Kasih Tuhan Engkau baik Yesus. Segala pujian bagi Tuhan Allah kami. Di dalam nama Yesus Engkau terlalu besar Tuhan. Engkau ajaib bagi kami. Kami percaya di dalam penyembahan kami yang ditujukan kepada Allah semesta alam ada kuasa mengalir. Di dalam nama Yesus semua tentara langit, penguasa-penguasa di udara, kuasa-kuasa setan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi kami dalam pemberitaan firman Allah, hari ini aku berkatakan kau terikat di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua kuasa-kuasa setan aku ikat, kau keluar dari tempat ini dalam nama Yesus yang mengganggu konsentrasi orang-orang untuk mendengarkan firman Allah. Semua benteng-benteng penghalang, tembok-tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia di dalam pikiran manusia, hari ini diruntuhkan di dalam nama Yesus. Dan kuasa Allah memenuhi hatimu, kuasa Roh Kudus menguasai hatimu dan pikiranmu. Dan terimalah firman Allah dengan hati yang lemah lembut. Kuasa-Mu Tuhan bekerja di tempat ini. Firman-Mu mengubahkan hidup kami. Bersabdalah, urapi kami semua Tuhan. Berikan kami pengertian dan hikmat dari surga. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, jemaat Tuhan silakan duduk. Tolong ambilkan tisu buat saya. Shalom. Sekali lagi, kurang semangat, kurang kompak. Shalom. Sekali lagi, shalom. Gitu dong. Jangan lemas-lemas. Amin. Oke, salam karis, salam kasih karunia untuk kita semua saudara-saudaraku. Saya berharap hari ini firman Tuhan, Roh Kudus menguasai hatimu, bukan hanya di dalam ruangan ini, tapi ketika engkau pulang, engkau berubah. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Oke, saya akan beri tema khotbah renungan firman kita dalam minggu ini, yaitu waspadai keinginan hatimu. Apa tema kita, saudara? Waspadai keinginan hatimu. Kenapa minggu-minggu ini saya banyak membahas tentang hati? Minggu kemarin kita sudah bahas mengenai perasaan yang tertuduh, itu juga mengenai hati. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kita bahas hati yang tawar. Sekarang kita harus mewaspadai keinginan yang ada di dalam hati kita sendiri. Kenapa? Saya banyak berbicara tentang hati. Kalau hati kita rusak, kalau hati kita bermasalah, maka perkataan kita, saudara, pasti bermasalah. Kalau hati kita bermasalah, pasti sikap, tingkah laku kita juga jadi bermasalah. Kalau hati kita buruk, maka tingkah laku kita setiap hari juga pasti buruk. Dari mana datangnya kejahatan? Dari mana datangnya pikiran-pikiran yang tidak baik? Dari mana datangnya rancangan-rancangan yang jahat? Dari hati kita. Hanya saya membahas tentang hati. Kita masuk dalam pembacaan kita yang pertama di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-37, ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 37, ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama-sama, saudara-saudara. Jadi kalau sudah dapat, bisa katakan amin. Oke, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan bergembiralah karena Tuhan
maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wah, luar biasa saudara. Apa yang ada di dalam hatimu hari ini? Ada yang mau disampaikan? Keinginan hati? Oh, saya pengen jodoh itu, pokoknya dompetnya tebal lah. Itu. Asalkan bukan hanya tebal karena KTP, tapi ada duitnya. Itu kan keinginan hati orang. Saya pengen rumah mewah, itu keinginan hati. Saya pengen kerja di tempat yang bagus, itu keinginan hati juga. Saya pengen calon suami gitu, calon istri gitu cantik, tampan. Saya pengen orang tuaku, saudaraku begini-gini, itu keinginan hati kita. Firman Tuhan katakan bergembira di dalam Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan memberikan apa yang kau inginkan di dalam hatimu. Pertanyaannya, apakah kita boleh menginginkan sesuatu di dalam hati kita? Boleh? Boleh? Boleh atau tidak? Yang katakan boleh punya keinginan di dalam hati, silakan angkat tangan. Karena semua kamu mengangkat tangan, silakan baca di Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17. Sorry, ayatnya yang ke-14. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Kita akan membandingkan Mazmur 37 yang kita baca tadi dengan Yakobus pasal pertama, pasal 1, ayat 14 dan ayat 15. Silakan saudara-saudara baca. Saudara-saudara yang punya keinginan di dalam hatimu, baca ini kuat-kuat. Sudah dapat? Oke, baca. 3, 2, 1. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat ini bertolak belakang dengan Mazmur pasal 37, saudara. Yakobus pasal yang pertama. Memiliki keinginan hati itu baik, itu perlu. Tetapi ada keinginan-keinginan yang dapat membawa saudara, dapat membawa kita itu masuk ke dalam pencobaan. Dan pencobaan itu akan menyeret kita ke dalam dosa. Makanya waspadai dengan keinginan hatimu, saudara. Waspada. Mungkin baik menurut kamu, tapi belum tentu baik menurut orang lain. Baik menurut Anda, belum tentu baik menurut Tuhan. Dari mana datangnya masalah? Oh, karena dia, Pak. Seringkali kita tunjuk orang ini karena dia masalah datang. Ayub pasal 5 ayatnya yang ke-7. Ayub pasal 5 ayatnya yang ke-7. Ayo salah seorang membacakan dengan suara yang kuat dan tegas, silakan baca. Ya? Ayub. Ayub pasal 5 ayat 7. Silakan baca. Hei, manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri, saudara. Dari mana kesusahan itu datang? Dari keinginan. Ketika keinginan seseorang itu tidak baik, tapi baik menurut dia, itu membuat dirinya susah. Amin. Saya beri contoh. Mungkin ada orang yang kerja, ini cuma contoh saja. Gajinya 1 bulan 3 juta. Dia kredit mobil. Cicilan mobil itu 2 juta. 1 juta dia pakai hidup 1 bulan. Bawa utang terus dia. Itu menyusahkan dirinya. Benar? Nggak usahlah mobil.
Gajinya 3 juta, tapi keinginannya tiap hari itu banyak. Makannya pengen makan enak terus tiap hari. Ayam, 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 ikan. Ayam, ayam. Pengen ini, pengen itu. Nggak mau makan di kaki lima, maunya restoran. Tetap utang tiap bulan. Keinginan menyusahkan diri kita sendiri. Bahkan ada keinginan-keinginan lain. Hati-hati dengan keinginan kita. Itu menyusahkan kita, saudara. Itu cuma contoh dalam hal kalau itu kebutuhan. Tapi ada keinginan-keinginan yang bisa menyeret kita di dalam dosa. Mungkin saudara begini, saya punya keinginan tapi itu hanya sebatas di dalam pikiran. Saudara, apa yang kau pikirkan itu bisa dicuri oleh iblis. Ketika pikiran itu tidak baik. Kita lihat, saya kasih contoh seorang laki-laki. Dia punya keinginan. Lihat wanita yang cantik. Itu keinginan loh. Kemudian dia sudah lihat. Dia keinginan pengen dapatkan perempuan itu. Dan dia berfantasi di dalam pikirannya. Mungkin saudara katakan, itu cuma pikiran saya tidak lakukan. Saudara, apa yang kau pikirkan itu pasti akan terjadi. Kalau kau berpikir untuk berhubungan dengan seseorang, itu pasti terjadi. Kenapa? Iblis akan ambil apa yang ada di dalam pikiranmu. Dia pegang, dia curi, dan tinggal tunggu waktu untuk menjatuhkan Anda. Makanya berhati-hati dengan pikiran. Ingat, keinginan itu timbul dari mata. Dan engkau terus renungkan, terus engkau renungkan, dan terus engkau renungkan. Saudara, kalau keinginan kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita akan susah setiap hari. Saya pernah bertanya dengan salah satu orang muda. Saya tanya dengan dia, kenapa kau mati-matian mau kerja di salah satu tempat kerja yang ada di Palu, bahkan di Indonesia juga ada, dengan itu pekerjaan-pekerjaan bergengsi, punya seragam yang oke lah, terlihat keren, maco. Yang kalau perempuannya terlihat cantik, keren dengan seragam itu, laki-laki terlihat tampan, gajinya juga menjanjikan. Katanya, kenapa kok mati-matian untuk bisa kerja di situ? Gitu. Itu keinginan hati dia, tapi dia jawabnya seperti ini. Saya mau membuktikan kepada semua orang bahwa saya bisa kerja, dan saya mau membuktikan kepada semua orang yang pernah menganggap remeh saya pasti berhasil. Saya ngomong sama oh gitu. Beberapa tahun kemudian dia tidak jadi kerja di situ. Dia tidak jadi kerja di situ, batal. 2 tahun yang lalu dia tidak kerja. Saudara, kalau keinginan hatimu hanya untuk ambisimu, untuk memuaskan hawa nafsumu, kedaginganmu, itu tidak akan jadi, saudara. Itu akan batal. Kenapa? Karena itu bisa merusak dirimu. Kalaupun memang bisa nanti, kau akan terjebak dalam satu dosa, yaitu kesombongan. Engkau akan terus merendahkan orang lain. Kenapa? Karena dulu engkau pernah direndahkan. Keinginan untuk balas dendam. Itu. Jadi kita harus waspada dengan keinginan hati kita, saudara. Saudaraku begini, kalau keinginan itu baik, makanya Mazmur 37 dikatakan seperti itu. Kalau kau punya keinginan hati, engkau bergembira di dalam Tuhan. Artinya seperti ini. Dalam setiap keinginan hati kita, penting kita melibatkan Roh Kudus dalam keinginan itu. Karena Roh Kudus yang akan meluruskan jika keinginan hatimu salah. Keinginan hatimu benar untuk membuat engkau baik ke depannya, Tuhan akan luluskan keinginan itu. Engkau akan berhasil. Keinginan itu muncul dari mata. Dan engkau pikirkan tiap hari, tiap malam keinginan itu. Yakobus katakan di dalam Yakobus ini pasal pertama ayatnya yang keempat. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya. Ia diseret, dipikat. Ada orang-orang yang tiap hari dikendalikan oleh keinginannya sendiri. Bukan keinginannya Tuhan. Banyak contoh sebenarnya. Keinginan-keinginan yang tidak baik di dalam diri kita. Setiap keinginan yang salah, itu akan jadi jerat untuk kita.
kita akan melakukan dosa di dalam keinginan itu. Tapi puji Tuhannya begini, Roh Kudus ada di dalam hati setiap orang. Roh Kudus itu akan mengingatkan, akan terus berjuang dan mengatakan, tinggalkan niat hatimu itu. Tinggalkan niatmu. Tinggalkan niatmu. Ada banyak roh jahat yang dimanifestasikan oleh kuasa iblis di dalam keinginan hati yang salah. Tapi saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Ada keinginan-keinginan yang dikuasai oleh setan, yang merajalela itu di sekitar kita itu ada. Bahkan mungkin kita harus periksa diri kita sendiri. Yang pertama, ada roh keserakahan. Keinginan hati yang tidak pernah puas dan selalu menginginkan yang lebih. Itu keinginan hati. Membuat orang yang punya roh keserakahan ini akan menjadi gelap mata, dia akan mencuri, saudara. Dia akan korupsi, dia akan menipu, dia akan memanfaatkan orang lain, dia akan memfitnah orang. Kasus baru-baru minggu-minggu ini, kita lihat berita, ada seorang anak muda di Manado, benar, ya kan, lulus tes Polri, sudah diumumkan, kok tiba-tiba namanya hilang. Ada roh keserakahan, saudara. Ada oknum-oknum yang serakah, ingin mengambil dan menggantikan dengan orang yang lain. Ada orang-orang yang korupsi. Ada keinginan hati yang tidak pernah puas dengan uang, saudara. Kalau kebahagiaan kita diukur dengan uang, seberapa banyak pun uang yang kau punya, kau tidak akan pernah puas. Kalau keinginan hatimu, kalau kepuasanmu diukur dengan ketampananmu, kecantikanmu, kau tidak akan pernah puas, saudara. Mau disuntik berapa kali kau dengan silikon, kau mau disuntik berapa kali, mau dioperasi, kau mau pakai bedah bagaimanapun, itu tidak akan bisa memuaskan kau. Kalau kepuasan hatimu dengan postur tubuhmu yang bagus, kau tidak akan pernah bahagia, saudara. Kenapa? Karena biar bagaimanapun orang kalau mau olahraga bagaimanapun kalau tua tetap menyusut. Bukan saya katakan itu salah, tapi kalau ukuran kebahagiaan saudara terletak pada hal-hal seperti itu, keinginan-keinginan yang seperti itu akan menjeratkan engkau, saudara. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengalahkan roh keserakahan ini, saudara? Hanya satu. Kalau kita mau melawan kuasa setan yang bekerja di dalam keinginan-keinginan manusia, kita harus lawan dengan roh yang berlawanan dengan apa yang dikerjakan setan. Kalau tadi keinginan untuk roh keserakahan, kita harus lawan dengan hati yang mau memberi. Ketika kita mau memberi, hati yang dermawan, di alam roh kita sedang meruntuhkan roh keserakahan. Jadi hati-hati kalau ada roh keserakahan di dalam hati kita. Lawan dengan apa? Memberi. Harus memberi. Harus menolong orang. Yang kedua, roh ketidaksetiaan. Keinginan untuk berpaling dari gereja. Keinginan untuk berpaling dari tubuh Kristus. Keinginan untuk berpaling dari pasangan. Keinginan untuk berpaling dengan sahabat. Karena ada rasa ketidakpuasan di situ. Ketika mengalami ketidakcocokan, you get out. Atau aku yang get out. Roh ketidaksetiaan, saudara. Ketika mengalami perselisihan, mungkin saya tidak cocok. Untuk menyatukan seseorang tidak harus sama. Dalam pernikahan pun seperti itu. Untuk menyatukan orang tidak harus sama, saudara. Karena laki-laki dan perempuan memang dari sononya diciptakan beda. Yang satu laki, yang satu perempuan. Namanya saja beda. Terus kita mau satukan, begitu dapat ketidakcocokan, lu gua langsung cerai. Nah, bagaimana cara mengalahkan dan menghancurkan roh ketidaksetiaan? Kita harus setia kepada Kristus. Setia kepada gereja. Banyak orang tidak pernah setia dengan gereja. Kita harus setia dengan tubuh Kristus.
yaitu anggota jemaat. Kita harus setia dengan teman-teman seiman kita tanpa harus melihat setiap perbedaan yang ada, tanpa harus mencari-cari kesalahan orang. Di dalam roh kesetiaan itu ada pengampunan dan komitmen. Kita tidak bisa setia kalau kita tidak mau mengampuni, tidak komitmen, tidak bisa setia. Karena kalau kita dapat kesalahan orang, kita pasti out. Kita pasti berpaling. Makanya di dalam kesetiaan itu ada pengampunan, saudara. Dan ada komitmen. Jadi jangan biasakan diri kita ketika melihat perbedaan pada saudara-saudara kita atau pasangan kita buru-buru berpaling dan mencari pasangan yang lain. Itu adalah keinginan hati yang buruk. Itu kalau pacaran. Wah, begitu pertama ketemu, cinta pandangan pertama. Kau belahan hatiku. Begitu lihat perbedaan, oh salah saya. Ternyata saya yang sana belahan hatiku. Jangan seperti itu. Makanya kalau cari pasangan lihat baik-baik dulu. Jangan langsung buru-buru. I love you. Nanti tiba-tiba jadi apa nanti. Saya lanjut saja. Yang ketiga, ada roh independen. Tahu roh independen? Roh yang mau berdiri sendiri. Ini iblis menginginkan agar kita berpikir bahwa secara personal atau secara berkelompok, orang-orang di dalam kelompok tertentu, orang-orang di dalam gereja-gereja tertentu, orang dalam perusahaan-perusahaan atau rumah-rumah tangga tertentu, mereka akan berpikir bahwa saya tidak butuh orang lain. Saya tidak perlu belajar dari orang lain. Saya bisa sendiri. Itu roh independen. Roh independen itu, saudara, itu menyebabkan perpecahan karena di situ ada roh kesombongan. Roh independen hanya bisa dihancurkan dengan roh saling ketergantungan, dengan cara mengenal kebutuhan orang lain, satu sama lain, dan saling memberi diri. Bagaimana saya mau memberi diri dengan dia? Tiap hari dia bakas jengkel saya. Galatia 6 ayat 2. Ayo kita baca ayat ini. Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama Galatia 6 ayat yang kedua. 3, 2, 1. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita baca sekali lagi. Jemaat, mari suaranya yang volume agak sedikit dikencangkan. Galatia 6 ayat yang kedua. 3, 2, 1. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu ada terkandung di dalam kasih. Kasih itu saling menolong, saudara. Bukan tidak peduli dengan orang lain. Banyak orang kita kadang-kadang begini, kita pengen tolong orang, kita mau peduli dengan orang pasti akan ngomong, jangan urus urusan saya. Padahal niat kita kan menolong. Itu ada roh independen itu. Roh ingin berdiri sendiri, ada keinginan, kamu jangan ikut campur. Bukan mau ikut campur, saudara. Karena ada kasih, kita kan mau menolong gitu. Karena ada kasih kita mau menolong. Ada pertemuan beberapa orang. Mereka berdoa. Dan di dalam pertemuan itu ada perselisihan, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan, mereka melakukan pertemuan. Mereka mau buat satu acara. Kemudian terjadi perdebatan di dalam pertemuan itu. Terjadi perdebatan. Tidak selesai. Pertemuan ada 3 jam. Tapi mereka tidak mendapatkan titik temunya. Akhirnya Roh Kudus berbisik dengan satu orang. Ayo berdoa. Mereka semua berdoa. Ada satu orang dikasih penglihatan. Ada roh perpecahan di sini. Makanya ribut. Yang satu, Tuhan memberikan penglihatan kepada mereka bahwa ada roh babi di situ. Dia lihat ada babi, kemudian lihat ada anggur. Babi itu sedang merusak kebun anggur. Terus mereka terus berdoa. Mereka berdoa dan mereka usir tengking itu.
roh perpecahan, roh independen. Tengking dalam nama Yesus, tidak keluar, tidak hilang. Ada beberapa menit mereka terus berdoa, minta kesatuan hati, tidak terjadi. Tuhan bicara dengan satu orang, bagaimana mau ada kesatuan hati, kamu sendiri tidak mau bersatu di situ. Saudara, kalau kita mau lihat gereja bersatu, kalau kita mau lihat kita di dalam ini bersatu, kita mau ngusir itu roh perpecahan. Kalau kita sendiri tidak bersatu, tidak keluar saudara. Kita sendiri dulu harus bersatu. Cari bagaimana? Merendahkan diri. Susah saudara. Saudara bilang susah. Memang susah. Siapa bilang merendahkan diri itu gampang? Susah. Karena kita akan kehilangan kita kehilangan nama, kehilangan popularitas, kita kehilangan semuanya kalau kita merendahkan diri. Tapi itu yang Tuhan mau. Kita kehilangan jabatan. Tapi kalau kita mau melihat kesatuan hati, jangankan di gereja, di rumah. Mau lihat kesatuan hati, saling merendahkan saudara. Bukan merendahkan orang lain, merendahkan diri. Kalau merendahkan orang itu mencela itu. Galatius 6 ayat 2. Bertolong-tolong satu dengan yang lain. Hukum Kristus ada di dalam itu saudara. Yang keempat, ada roh asusila. Ini roh asusila ini roh percabulan, homoseksual, lesbian. Ada keinginan untuk mencari kasih. Keinginan mencari kasih. Saudara, kasih hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus. Orang-orang pergi mencari kasih di luar, kok akan mendapatkan kasih yang palsu. Kenapa seseorang bisa berhubungan seks bebas? Kenapa seseorang bisa menjadi homo? Kenapa seseorang bisa menjadi lesbi saudara? Roh ini berakar dari ada yang namanya penolakan dan keterasingan di dalam keluarga. Pria wanita berusaha mencari penerimaan diri mereka. Mencari peneguhan mereka mencari kasih dan mereka menemukan kasih yang palsu di dalam satu hubungan yang salah. Seseorang beranggapan begini, dengan mereka melakukan hal itu, tahu kan itu maksud saya? Hubungan itu, melakukan homoseksual, melakukan lesbian, LGBT, mereka telah menemukan seseorang yang benar-benar bisa menerima mereka, meneguhkan identitas mereka, dan mereka mendapatkan kasih. Saudara, itu kasih yang palsu. Itu palsu. Di situ ada pertengkaran. Memang benar ketika kita melakukan hal itu saudara, kita merasakan ada kehangatan, ada kedekatan, kita dirangkul, kita dijaga. Tapi coba beberapa saat kemudian pasti bertengkar. Karena itu kasih yang palsu. Itu kasih yang palsu. Kasih yang palsu hanya menutupi suatu kekejian. Tapi lebih parahnya seperti ini. Ketika kita melakukan hal itu saudara, dosa itu hanya akan membuat kita mengalami penolakan lebih jauh dari masyarakat, dari lingkungan. Karena memang pada dasarnya 3 hal ini orang tidak suka. Masyarakat tidak suka, sekalipun masyarakat juga melakukan, tapi pada umumnya mereka pun tidak menyukai dan menolak orang-orang yang seperti itu. Masyarakat menolak homoseksual, masyarakat menolak lesbian, masyarakat menolak, Alkitab katakan perempuan-perempuan dursila. Masyarakat menolak, tapi ketika kita melakukan, kita malah tambah terasing. Makanya saya katakan itu kasih yang palsu. Itu akan membuat kita semakin jauh, bukan hanya jauh dari Tuhan, tapi kita jauh dari masyarakat saudara. Kita jauh dari gereja. Ada rasa malu kita datang ke gereja. Dan kita bilang ini bukan komunitas kita. Komunitas kita di sini. Ini tempat di mana kita berbuat hal itu. Kasih yang palsu, ketika orang terjerat dengan kasih yang palsu, kasih itu akan mengikat, akan membelenggu kita saudara. Tapi sebenarnya begini, orang-orang yang mengalami hal itu bukan bawaan dari lahir. Itu ada sebuah pilihan. Ketika seseorang mengalami penolakan, dia punya pilihan
untuk jadi normal tetap dengan dirinya yang Tuhan ciptakan, atau dia mau menjadi homo atau lesbi, atau dia tetap laki-laki perempuan normal tapi dia melakukan hal dosa, imoralitas itu. Untuk mengalahkan keinginan hati ini, kasih yang palsu, kita hanya bisa lawan dengan kekudusan. Kita tidak bisa lawan dengan hal yang lain. Tidak ada cara lain. Kita untuk dapat mengalahkan keinginan daging, kita harus melawan dengan keinginan roh, kata firman Tuhan. Orang jatuh di dalam dosa bukan karena dia bisa jatuh, tapi karena ada benih dosa di situ. Itu dosa dari Adam kan turun kepada semua manusia. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, bukan karena dia bisa jatuh, tapi karena ada benih dosa. Dan ketika Kristus datang, benih itu dicabut, dan Tuhan melepaskan benih ilahi di dalam hati setiap orang yang sudah lahir baru. Dan yang mau bertobat sungguh-sungguh, ada benih ilahi di situ, saudara. Tapi itu pilihan. Tapi Tuhan mau kita semua mengalami pembaruan. Ketika kita sudah lahir baru dan lain sebagainya, apa yang Tuhan mau, kita masih bisa tergoda. Yakobus 1 tadi ayat 14, ada keinginan-keinginan. Sebenarnya itu sederhana, seperti ini. Kalau kita kenyang dengan hal-hal rohani, ingat, kalau kita kenyang dengan keinginan-keinginan rohani, keinginan daging tidak bisa masuk di situ. Si dia sudah makan dari rumah, kenyang sekali. Dia makan 3 piring. Contoh, 3 piring tapi cuma segini saya nasinya. Jadi 1 piring juga itu. Dia makan, sudah kenyang. Begitu dia datang ke gereja, kita lagi makan-makan. Dia mau makan, tidak bisa masuk, saudara. Karena dia sudah makan dari rumahnya. Amin. Kalau kita sudah kenyang dengan hal-hal rohani, orang tawarkan dosa dengan kita, tidak bisa, saudara. Kita sudah kenyang. Kenapa orang masih buat dosa, tapi dia hari Minggu dia ke gereja, di rumah dia baca Alkitab, dia berdoa, karena tidak kenyang dia dengan hal-hal rohani. Hanya beberapa menit dia baca firman, tidak ada aplikasinya, saudara. Dia tidak renungkan dan dia tidak lakukan. Kita punya waktu 24 jam, saudara. Kita punya waktu yang sama 24 jam. Berapa jam kita di gereja? Paling lama 2 jam kita ibadah. 1 jam, 3 jamnya, 1 jam ke depannya ngerumpi. Pulang ke rumah masih banyak waktu. 24 jam. 1 hari kita hitung 1 hari saja. Hari Minggu 24 jam. Kita cuma punya waktu di gereja 2 jam. Dengar firman, pujian penyembahan. 3 jam lah paling lama. Masih ada 21 jam. Buat apa 21 jam? Jangan heran keinginan dosa masih datang. Karena kita tidak kenyang dengan keinginan roh. Amin. Jadi jangan bingung. Tuhan, kok saya jatuh terus? Kok saya sebagian orang rohnya naik. Next level tiap tahun. Kok dia bisa mulus? Periksa, apakah hati kita sudah kenyang dengan roh atau belum? Kalau kita masih tergoda, artinya kita belum kenyang dengan keinginan roh. Sehingga ketika ada tawaran dari setan, tawaran dari keinginan diri kita sendiri, hati kita terpujuk di situ, saudara. Seperti itu. Jadi tiap hari, makanya kenapa pagi bangun doa dulu, baca Alkitab. Di tempat kerja kalau ada waktu tidak sibuk. Saya percaya sih di tempat kerja pun sesibuk apapun pasti ada waktu untuk istirahat. Kau baca Alkitab 5 menit. Semua punya handphone. Kalau saya dulu sering bawa Alkitab, ada Alkitab kecil perjanjian baru, saya bawa kemana-mana. Ada waktu-waktu kosong, di jalan saya baca Alkitab. Saya cari tempat sepi. Saya baca. Pulang, malam, baca Alkitab. Doa. Mengucap syukur sama Tuhan. Oh, itu jadi benteng kita, saudara. Keinginan daging datang. Udah kenyang. Pergi sana. Kan gitu. Mau datang,
sudah kenyang. Dia dari rumah makan, tapi tidak kenyang. Dia datang ke gereja, dia makan di gereja, tapi dia makan sedikit, tidak kenyang. Dia pergi ke rumah temannya, ditawarkan makanan, dia makan, tapi cuma sedikit, karena tidak kenyang. Dia pergi ke rumah temannya lagi, ditawarkan makanan, dia tetap makan. Kenapa? Karena dia tidak kenyang dari rumahnya, saudara. Dia makan cuma sedikit. Dosa kan kadang seperti itu. Kita cicipi dosa, coba. Keinginan hati itu datang dari ingin coba. Istilahnya kemarin, iseng-iseng, saudara. Iya kan, iseng-iseng. Lihat ada restoran baru buka. Wah, kayaknya bagus itu. Murah. Iseng-iseng masuk, ya kan? Iseng-iseng ke teman. Berharap ditraktir. Iseng-iseng, kan gitu. Coba dosa ini 1 kali. Begitu ada keinginan yang lain, coba lagi. Kalau kita terus melakukan, maka kita akan terbelenggu. Kita pasti terbelenggu, saudara. Meskipun Roh Kudus ada dengan kita dan bisa membebaskan kita, tapi capek, saudara. Capek, saudara. Tergoda lagi, jatuh lagi, dibebaskan lagi, jatuh lagi. Capek. Coba saudara naik sepeda, jatuh. Naik sepeda jatuh. Bukan cuma capek, luka kaki saudara. Mungkin keadaan roh seseorang mungkin jatuh, pasti luka. Namanya jatuh, pasti luka. Jadi pastikan mulai hari ini, besok dan seterusnya, pastikan kamu kenyang dengan hal rohani. Ada program baca Alkitab, baca. 2 hari ndak baca, ndak kenyang kamu. Saya lihat ada yang 3, ada 2, belum kenyang ini. Amin. Terus saudara bilang, saya sudah kenyang. Belum, ada kok daftarnya, masih ada bom itu. Belum kenyang saudara. Jadi kalau ada godaan, jangan heran kamu jatuh. Karena kamu belum makan makanan rohani. Si dia ngangguk-ngangguk. Oh ternyata begitu dan prinsipnya. Oke saudara, jadi begini. Saya sudah coba, contohnya saya sudah coba, tapi kok masih seperti ini? Kok harus coba lagi? Saya sudah coba berdoa, sudah coba baca Alkitab, saya masih seperti ini. Coba lagi. Kita kan perlu makan tiap hari. Dan mungkin 1 kali sendok makan langsung kenyang saudara. Ya toh? Bayi saja 1 kali sendok makan udah kenyang saudara. Harus berkali-kali. Artinya hal-hal rohani harus terus kita lakukan berkali-kali. Dan tiap hari. Dan seumur hidup kita sampai kita benar-benar kenyang. Seperti itu cara kerjanya. Kemudian bagaimana caranya kita tahu bahwa keinginan hati kita ini selaras dengan keinginan hati Tuhan. Kita kembali ke Mazmur pasal 37 tadi. Mazmur 37. Kita kembali ke ayat itu. Ayat keempat, dikatakan begini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Garis bawahi bagian A. Bergembiralah karena Tuhan. Saudara, kalau keinginan hati kita selaras dengan Tuhan, maka keinginan itu pasti akan memuliakan Tuhan. Keinginan hati kita memuliakan Tuhan. Dan keinginan hati kita bisa bergembira di dalam Tuhan. Bergembira di dalam Tuhan itu berbicara tentang soal masalah hati kita lagi. Orang bergembira hatinya tidak ditentukan oleh situasi di sekitar dia. Mau orang lain modelnya bagaimana, dia akan tetap bisa bergembira karena ada Tuhan di situ, saudara. Kita bergembira bukan karena dapat duit, kemudian kita bilang puji Tuhan. Saya juga bisa begitu. Bukan karena kita dapat promosi jabatan, bukan karena kita dapat sesuatu yang lebih bagus, dan kita bisa berkata puji Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa mengucap syukur ketika dapat rezeki nomplok. Tapi bagaimana dengan situasi anak Tuhan? Apakah kita masih bisa berkata puji Tuhan, mengucap syukur dalam situasi sulit? Tergantung kondisi hati kita. Dan tergantung apa yang kau makan, saudara. Tergantung apa yang kau makan tiap hari. Orang bergembira itu bukan karena kondisi.
Bukan karena situasi, tapi karena dia tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tapi masih ada lanjutannya, itu ayat. Bagi mereka yang mengasihi Allah. Ketika kita tahu bagaimana keinginan hatiku ini selaras dengan Tuhan, apakah engkau mengasihi Allah atau tidak? Ayatnya kelima di Mazmur 37. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Itu dia. Serahkan hidupmu. Kalau kau serahkan hidupmu sama Tuhan, secara otomatis apa yang kau ingini itu berasal dari Tuhan. Karena kau hidup dengan Tuhan, saudara. Kemudian percaya total kepada Tuhan. Seperti Petrus, saudara. Seperti Petrus, ketika mereka ada di perahu, Yesus datang, jalan di atas air. Petrus langsung berkata, kalau engkau itu Tuhan, buat saya berjalan seperti engkau berjalan di atas air. Wah, kita harus tegas, dan kita harus punya kemauan dengan firman. Dan kita harus berani ambil resiko, saudara. Saudara, kalau kita tidak berani ambil resiko di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melihat mujizat. Kalau kita tidak mengambil resiko dengan Tuhan, banyak orang tidak berani, orang takut ambil resiko, takut gagal. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada kegagalan. Ketika engkau berani mengambil resiko karena Tuhan, Petrus ambil resiko. Dia belum tahu apakah mau jatuh di atas air atau berjalan, tapi dia ambil resiko. Buat saya berjalan seperti engkau berjalan di atas air. Dia pegang firman, dia jalan, saudara. Daniel berani ambil resiko. Ketika dikatakan tidak ada yang boleh menyembah selain menyembah raja, Daniel mengambil resiko. Tidak peduli, saya tetap mau berdoa kepada Allahku. Sadrak, Mesak, Abednego berani ambil resiko. Siapa yang tidak menyembah patung akan dibunuh. Dia ambil resiko. Saya tetap akan menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Berani ambil resiko dengan Tuhan atau tidak? Kamu mau lihat terobosan dalam hidupmu, kamu mau lihat mujizat terjadi, kau harus berani ambil resiko untuk Tuhan. Kalau kita berani mati-matian untuk dunia, kenapa kita tidak mau mati-matian untuk Tuhan? Amin. Amin. Cari Tuhan seperti engkau cari uang mati-matian. Bangun subuh, pulang subuh, pulang tengah malam. Bukan main juga kalau bangun subuh, pulang subuh. Kerja apa itu? Dia bilang pemabuk. Ya kan gitu. Kita kalau ada sesuatu, jam 12 malam, kendati kita keluar untuk jemput. Ya kan? Ini kan anak-anak perantau. Ada paket kiriman dari orang tua atau dari teman. Tengah malam. Paling sebagian masih berpikir suatu tengah malam. Tapi kalau isinya berharga, berani tidak mati-matian keluar tengah malam. Pergi ke agen untuk ambil paket itu. Berani. Berani bangun subuh ambil paket. Kenapa kau tidak berani bangun subuh ambil Tuhan, ambil firman supaya kau hidup? Kenapa untuk dunia berani kau mati-matian, untuk Tuhan kau tidak berani mati? Jangan kita celaka di dunia ini, saudara. Tuhan juru selamatku. Ya benar, Tuhan juru selamat kita. Kita mati masuk surga. Masalahnya hari ini kita belum mati, saudara. Kita harus berani ambil resiko untuk Tuhan. Nah, disitulah Tuhan katakan, aku akan memberikan keinginan hatimu. Kita punya keinginan itu tidak salah. Asalkan engkau berani mati-matian dengan Tuhan. Engkau berani ambil resiko untuk Tuhan. Kalau Tuhan katakan tinggalkan itu, tinggalkan kebiasaan buruk itu. Kalau Tuhan katakan tinggalkan pasanganmu, tinggalkan, saudara. Saya cinta dengan dia. Kau cinta dengan Tuhan. Contohnya, orang, saudara, kalau seperti ini, satu tutup, seperti ini. Laki wanita kalau sudah berhubungan, belum kawin, contoh, belum di dalam Tuhan ini belum dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan sudah bertobat. Dan dia tidak mau lepas pasangannya, bukan karena cinta. Karena roh mereka terikat. Bukan cinta itu.
itu bukan cinta. Apalagi kalau beda agama, itu bukan cinta. Tinggalkan. Kau paksakan kawin dengan dia, ada konsekuensi yang terjadi. Apalagi kalau sampai pindah agama. Jangan. Tuhan katakan, ayat kelima, percaya kepadanya maka dia akan bertindak. Percaya kepada Tuhan. Tinggalkan hal-hal yang bisa membuat engkau hancur. Tuhan akan bertindak di situ. Amin. Dan pastikan keinginan hati kita itu berdampak untuk diri kita sendiri. Karena Tuhan tidak mau apa yang kita ingini itu membuat kita hancur. Sebab itu keinginannya Tuhan di dalam hati kita, keinginan kita akan berdampak baik kepada kita. Keinginan hati kita Tuhan realisasikan buat berhasil, itu akan berdampak dengan orang lain. Kita pasti tolong orang. Kalau kita, Tuhan saya pengen berkat banyak, pastikan kau jadi berkat untuk orang lain. Tuhan saya pengen berkat supaya tiap malam saya makan banyak gitu. Nanti kau jadi obesitas gitu. Tiba-tiba nanti peti mati sudah tidak muat. Saudara, intinya keinginan hati kita itu pasti akan buat orang lain juga bahagia. Gitu. Jadi kalau keinginan hatimu belum buat orang bahagia, mungkin itu bukan keinginan yang baik. Karena keinginan hati kita pasti membuat orang lain diberkati. Kemudian yang terakhir, keinginan hati kita pasti akan memuliakan Tuhan. Seperti itu. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nanti silakan, ayo, Well naik, bantu saya, musik, singer juga silakan naik. Saudari Nani akan melayani kita dalam perjamuan kudus. Dipersilakan melayani kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita naikkan pujian, sungguh besar pengorbanan. Terlalu dalam untuk
Saudara, roti dan anggur ini hanyalah roti biasa dan anggur biasa. Tapi ketika engkau menaruh iman di dalamnya, maka ada kuasa di situ. Ketika engkau makan dan engkau minum dan engkau mengimani bahwa sakramen perjamuan ini adalah darah dan tubuh Tuhan itu sendiri yang Tuhan kurbankan untuk kita, menghapus dosa kita, ada kesembuhan terjadi di dalamnya, ada pemulihan, ada perubahan, maka hal itu terjadi bagi dirimu, saudara. Sebelum kita makan dan minum roti ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah membebaskan kita dari pelanggaran dosa kita. Tuhan sudah memberikan kita hati nurani yang baru. Tuhan sudah memulihkan keadaan kita. Dan walaupun ada yang sakit hari ini, engkau imani hari ini engkau sembuh di dalam nama Yesus. Jika hari ini ada yang ragu, ada yang bimbang, hari ini Tuhan teguhkan imanmu. Hari ini Tuhan buka jalan yang baru. Hari ini kau melihat mujizat terjadi. Mari kau mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam diri kita, saudara. Kau melihat hati kami, Tuhan. Kau melihat semua anak-anak-Mu yang mengucap syukur pada hari ini. Karena Kau baik bagi mereka semua. Kami mengucap syukur karena pengorbanan-Mu. Engkau terlalu indah, Engkau besar Tuhan. Engkau berkuasa atas kami. Dan kami percaya dalam sakramen perjamuan ini Tuhan ada kuasa mengalir untuk kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang kekurangan Tuhan limpahkan berkat kasih karunia-Mu. Yang membutuhkan mujizat hari ini mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Semua belenggu-belenggu dosa, belenggu setan hari ini diputuskan di dalam nama Yesus. Bahkan kebiasaan-kebiasaan buruk, keinginan-keinginan buruk hari ini Kau dibebaskan di dalam nama Yesus. Tuhan berkuasa atasmu. Darahnya berkuasa. Di dalam darah anak domba Allah ada kuasa yang besar. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita angkat bersama-sama roti di tangan kanan kita. Dan mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan saudara dengan hati yang mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan Engkau sungguh baik bagi kami. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara. Dan dengarkan kembali firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Kristus sudah tertumpah di Kalvari, tertumpah di atas kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa manusia, untuk pengampunan dosa saya dan saudara. Dan hari ini kita sudah diampuni. Hari ini kita menerima kasih anugerah Tuhan yang besar atas hidupmu dan hidupku. Mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Yesus. Mari saudara kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur padamu.
kasih Tuhan. Biarlah surga bumi terus menyembah Engkau. Ya Yesus. Raja di atas segala raja. Biarlah kami terus datang Tuhan. Dan kami mau terus datang menyembah Engkau. Sebab Engkau layak disembah. Engkau layak terima pujian, hormat, kemuliaan kami. Sebab Engkau Allah penyelamat kami. Engkau pelindung kami. Engkau Alfa dan Omega. Amen. Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Amen. Di dalam Engkau ada kehidupan Tuhan. Amen. Ketika kami tinggal di dalam Engkau, maka semua yang mati dalam hidup kami, Engkau hidupkan kembali. Amen. Di dalam nama Yesus. Amen. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala pujian, hormat bagi Allah kami. Engkau kudus, Engkau kudus, dan Engkau selalu kudus Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Oke, jemaat Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus